Dewan Juri yang terhormat, dengan bangganya tim oposisi selalu membanggakan bahwasannya mereka selaku pemerintah sudah memberikan segala bentuk infrastruktur dan prainfrastruktur pada pendidikan dengan memberikan adanya segala bentuk kemajuan. Namun Dewan Juri yang terhormat, mereka tidak mengakui bahwasanya lihat pada saat ini di mana segala bentuk sarana infrastruktur dan prainfrastruktur hanya terfokuskan kepada pulau-pulau Jawa misalnya. Contohnya, lihat universitas-universitas bagus seperti ITB, IPB, Universitas Indonesia dan lain sebagainya hanya terkonsentrasi pada Pulau Jawa itu sendiri. Sementara pulau-pulau lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahkan Nusa Tenggara sekalipun, hal ini tidak pernah diperhatikan oleh tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah saat ini, Dewan Juri yang terhormat. Lalu kami percaya Halo? terkait apa yang telah kami sampaikan. Yang pertama, ketika mereka menuduh kami bahwasannya kami akan menggunakan ahli budaya tersebut, di mana ahli budaya tersebut justru akan mampu untuk dapat melimitasi, hal ini justru akan lebih berbahaya di sisi tim preposisi. Karena mengapa? Karena pertama, mereka tidak memperhatikan mekanisme kami bahwa tujuan kami sebenarnya adalah dengan melakukan pendekatan dengan menggunakan ahli budaya tersebut, karena mereka lebih tahu sehingga pendekatan ini akan lebih mudah, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua adalah ketika mereka mengatakan bahwasannya kita mengambil atas adanya konteks globalisasi sehingga mereka berhak untuk dapat menerapkan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional, namun Dewan Juri yang terhormat, sejatinya kami mengambil konteks globalisasi ini karena pada saat ini lihat ketika adanya eksploitasi yang berlebihan pada pihak-pihak yang menguasai atas adanya hutan tersebut, ketika saat ini dengan adanya globalisasi tersebut seluruh suku-suku tersebut tidak mampu untuk dapat bertahan hidup. Maka dari itu, kami percaya bahwasannya dengan adanya globalisasi yang bersifat progresif ini, justru hal ini tidak mampu untuk dapat membuat para suku tersebut untuk dapat bertahan hidup. Dan kami percaya bahwasannya satu-satunya kurikulum yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan adalah di mana mereka kurikulum tersebut mampu untuk dapat mengakomodasi kebutuhan mereka, di mana mereka tetap mempertahankan budaya mereka, karena kami percaya bahwasannya budaya mereka merupakan harga mati yang memang betul-betul harus dijaga oleh mereka, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang kedua adalah ketika mereka mengatakan bahwasannya nantinya guru-guru dari suku pedalaman tersebut tidak akan mengerti dan tidak akan paham apa yang mereka ajarkan. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwasanya dalam mekanisme kami yang telah gamblang menjelaskan bahwasanya nantinya kami akan melakukan pelatihan-pelatihan yang tetap dididik oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya pemerintah akan lepas tangan ketika nantinya orang-orang dari suku pedalaman tersebut memang betul-betul mampu dapat mandiri dalam memegang sekolah tersebut, sehingga tidak adanya celah bagi tim oposisi untuk dapat menyerang atas adanya argumentasi kami. Lalu yang pertentangan yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, kami menangkan pertentangan yang pertama, yaitu pihak manakah yang mampu untuk dapat mensejahterakan masyarakat adat pada akhirnya. Di sisi mereka mengatakan bahwasanya dengan melakukan pendidikan modern dan lain sebagainya dengan sesuai dengan standarisasi nasional akan mampu untuk dapat memberikan kesejahteraan pendidikan. Namun kami percaya tidak, bahwasanya hal ini justru akan lebih baik di sisi kami. Karena mengapa? Karena kurikulum yang diterapkan justru mampu untuk dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Contohnya, ketika Anda membutuhkan adanya suatu bentuk kurikulum yang dimana terfokuskan dalam penjagaan lingkungan, maka kurikulum tersebut harus untuk dapat menjaga lingkungan yang mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan Anda ke depannya. Kalaupun nantinya tim oposisi mengatakan bahwa saat ini pemerintah sudah progresif dan masyarakat sudah progresif di mana adanya penerapan kebijakan secara kultural ataupun struktural, namun kami percaya bahwa ini tidak akan cukup. Karena mengapa? Karena pada akhirnya lah suku-suku tersebut yang harus mampu untuk dapat bertahan diri, suku-suku tersebut yang harus mampu untuk dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Karena kami percaya masih adanya banyak masalah urgensi yang harus diurus pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kesejahteraan dimenang oleh tim pemerintah 1-0. Lalu yang kedua adalah proposal manakah yang mampu untuk dapat memberikan masyarakat adat untuk dapat survive. Dewan Juri yang terhormat di tim oposisi, di mana mereka tetap melakukan standarisasi nasional dengan menggunakan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Namun yang perlu kami pertanyakan adalah apakah penggunaan bahasa Inggris itu akan terus dilakukan oleh masyarakat adat tersebut? Dan kami percaya bahwasanya penggunaan standarisasi nasional tersebut secara tidak langsung tidak sesuai dengan tujuan yang kami inginkan pada perdebatan kali ini, di mana kami tetap mempertahankan budaya mereka, namun mereka tetap dapat survive pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Sementara di sisi kami, mereka tetap dapat survive karena mengapa? Karena penerapan segala bentuk kurikulum tersebut sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, Dewan Juri yang terhormat. Terlebih lagi, budaya tersebut akan tetap ada di sisi kami, karena mengapa? Karena pada akhirnya lah tujuan kami ini mampu untuk dapat tercapai, Dewan Juri yang terhormat. Ketika kami berhasil memenangkan dua pertentangan, yaitu pertentangan masyarakat adat lebih mampu untuk dapat survive dan masyarakat adat dapat sejahtera, maka perdebatan kali ini dimenangkan dengan mutlak oleh tim pemerintah. Terima kasih.